Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori hukum penyiaran dan teori hukum pers. Jadi yang pertama, aku akan menjelaskan tentang teori dasar hukum pers. Jadi, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dan dari informasi yang aku dapatkan, pasal 6 menjelaskan pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Kemudian, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Kemudian yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan dari informasi yang aku dapatkan lagi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi, kesimpulan yang aku dapatkan yaitu pers itu sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui kegiatan jurnalistik. Hai, jadi di sini aku bakal bahas tentang teori Undang-Undang Dasar Hukum Penyiaran. Nah, apa aja sih yang ada di undang-undang tersebut? Jadi, Undang-Undang Penyiaran itu diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam undang-undang tersebut terdapat pengertian siaran dan penyiaran. Siaran itu sendiri dapat berupa rangkaian pesan yang berbentuk seperti suara, gambar, atau video. Nah, sedangkan penyiaran itu sendiri itu seperti kegiatan untuk menyebarluaskan atau menayangkan dari siaran tadi. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa memiliki fungsi diantaranya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan barakat sosial. Nah, penyiaran itu sendiri diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas, lalu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan keutuhan negara, dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Selain itu, dengan adanya penyiaran, kita menjadi lebih tahu mana informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Di sini saya membahas tentang salah satu contoh kasus yang terkait dengan penyiaran. Pada tanggal 13 Maret 2018, stasiun TV Antv mendapat teguran tertulis dalam program siaran Facebookers. Di sini saya akan membacakan isi dari surat yang diberikan kepada stasiun TV Antv dalam program siaran Facebookers. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS. KPI tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada program siaran Facebookers yang ditayangkan oleh stasiun TV Antv pada tanggal 28 Februari 2018. Program siaran tersebut menampilkan seorang artis wanita yang bernama Eli Sugigi yang berkata kasar, "tai," kepada temannya.
KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak dapat ditampilkan karena memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak dan remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9 dan pasal 14 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9 dan pasal 15 ayat 1. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis. Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. Demikian agar surat sanksi administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Nah, yang tadi saya bacakan adalah isi dari surat teguran tertulis tersebut. Menurut saya atau pendapat saya tentang teguran tertulis tersebut, saya setuju dengan teguran yang diberikan karena kata yang disebutkan oleh artis wanita tersebut itu akan membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak dan remaja yang menonton. Jadi pada intinya, hukum penyiaran itu mengikat kepada media-medianya. Sedangkan untuk hukum pers itu sendiri mengikat kepada jurnalis-jurnalis yang ngumpulin dan juga membuat berita tersebut. Misalnya nih, ada seorang wartawan yang dengan sengaja menambahkan informasi yang nggak benar sama sekali. Jadi dengan secara otomatis, wartawan tersebut akan dijatuhi sanksi hukum yang berlaku di negara Indonesia. Contoh lain yaitu KPI. KPI adalah lembaga independen yang dibuat oleh pemerintah gunanya untuk mengatur atau mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia. KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Seperti contoh kasus yang sudah teman saya paparkan tadi yaitu Facebook. Usut punya usut, program televisi ini telah memiliki banyak sekali teguran dari KPI. Menurut saya, tindakan KPI yang memberikan surat teguran tertulis terhadap acara TV Facebooker merupakan tindakan yang benar ya, karena di acara TV tersebut ada salah satu artis wanita yang bernama Eli Sugigi mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk ditayangkan di sebuah program televisi. Apalagi acara tersebut banyak ditonton oleh masyarakat, mulai dari kalangan anak kecil, remaja, hingga dewasa. Nah, jika mereka mendengar dan mencontoh tindakan Eli Sugigi tersebut itu merupakan tindakan yang tidak baik, jadi pilihan KPI untuk memberikan surat teguran adalah tindakan yang benar. Pendapat saya mengenai kasus yang kelompok kami ambil yaitu tentang pelanggaran penyiaran yang dilakukan oleh Facebooker, aku sangat setuju dengan teguran yang dilakukan oleh KPI karena di situ dijelaskan bahwa ada salah satu penyiar yang berkata tidak sopan di acara tersebut, dan itu emang pantas untuk ditegur karena tidak pantas sebuah acara yang dalam standar untuk semua orang, semua umur mengatakan ucapan yang tidak pantas didengarkan oleh anak di bawah umur. Seperti kasus yang kami ambil pada tahun 2018, KPI telah mengeluarkan teguran tertulis untuk Facebooker, yaitu isinya pada program siaran tersebut menampilkan seorang wanita yaitu Eli Sugigi berkata kasar yang tidak sepantasnya untuk didengarkan. Saya setuju dengan tindakan yang diberikan oleh KPI karena Facebooker ini telah melanggar pedoman perilaku penyiaran tahun 2012 pasal 9 dan juga pasal 14 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9 dan pasal 15 ayat 1. Mengapa saya setuju dengan pernyataan KPI? Karena menurut saya, sebuah acara televisi, apalagi nasional,
seharusnya bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar dan tidak menayangkan hal-hal yang tidak senonoh atau mungkin bahkan hal-hal yang seharusnya tidak patut untuk dibicarakan. Acara ini tidak hanya mendapat surat teguran hanya sekali, tetapi acara ini telah mendapat surat teguran terlalu banyak dan terlalu sering mendapat teguran dari KPI. Jadi memang harus ada kesadaran diri dari pemain maupun kru yang bertugas untuk berdiskusi secara lanjut mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk disiarkan. Sekian dari video kami. Terima kasih udah dengerin dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.